Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biokimia kelas Palembang akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berjudul mutagenesis. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan tentang mutagenesis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Angel Regina Simanjuntak. Yang kedua, ada Fadila Azara Putri. Dan yang ketiga, ada Grasala Arya Anugrah. Baiklah, di sini ada pun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks mutagenesis pada makhluk hidup. Teori mutagenesis, atau yang sering kita kenal dengan mutasi gen. Terdapat dua arti kata dari mutasi dan gen, yaitu mutasi adalah perubahan dan gen adalah bahan genetik, DNA maupun RNA. Jadi, dapat disimpulkan, mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada baik DNA maupun RNA, baik pada taraf urut gen, disebut mutasi titik, maupun pada taraf kromosom. Perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki, dan hasil tersebut akan diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Selanjutnya, mutasi itu terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Sesungguhnya, mutasi itu dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Penyebab mutasi tersebut disebut mutagen. Dan kebanyakan mutagen adalah dari bahan fisika, bahan kimia, dan bahan biologi. Pertama, kita akan membahas mutagen kimia, yang dimana bahannya yang pasti berasal dari kimia. Contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Nomor 2 yang akan kita bahas adalah mutagen fisika, di mana mutagen ini berasal dari bahan fisika, yaitu sinar ultraviolet atau matahari, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan juga suhu. Oke, di sini ada gambar dari radiasi ultraviolet atau radiasi matahari dan radioaktif, di mana radioaktif itu berupa X-ray. Pada radiasi ultraviolet dapat menyebabkan mutasi pada manusia, yaitu kanker kulit. Kedua radiasi tersebut sama-sama menyebabkan mutasi pada manusia, yaitu pada gambar dapat dilihat rusaknya DNA pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang mutagen biologi, di mana mutagen yang berasal dari bahan biologi tersebut adalah virus dan bakteri. Tersebut diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA. Pada gambar sebelah kiri, itu adalah struktur atau bentuk dari virusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang mutasi kromosom yang terbagi menjadi 4 mutasi. Yang pertama ada duplikasi, yaitu penambahan satu atau lebih basa nitrogen yang sama pada rantai nukleotida. Yang kedua ada adisi, yaitu penambahan satu atau lebih basa nitrogen di ujung atau di pangkal rantai nukleotida. Yang ketiga ada inversi,
yaitu penambahan satu atau lebih basa nitrogen di tengah rantai nukleotida. Dan yang terakhir adalah delesi, yaitu pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada rantai nukleotida. Oke, selanjutnya dapat dilihat pada gambar di video. Itu adalah gambar mutasi kromosom, di mana terjadinya perubahan pada struktur atau bentuk kromosom tersebut. Oke, materi terakhir yang akan kami bahas adalah dampak dari mutasi tersebut, di mana ada 3 dampak dari mutasi tersebut. Yang pertama ada kelainan kromosom, yang kedua ada gangguan monogenik, ketiga gangguan poligenik. Kelainan kromosom memiliki beberapa contoh penyakitnya. Yang pertama ada sindrom Down, kedua sindrom Klinefelter, yang ketiga ada sindrom Turner, dan yang keempat ada sindrom Jacob. Yang kedua ada gangguan monogenik. Yang pertama ada resesif autosomal, yang kedua domain autosomal, ketiga resesif terkait X, dan yang keempat adalah domain terkait X. Dan yang terakhir adalah gangguan poligenik, di mana penyakit pada gangguan tersebut yang pertama ada diabetes mellitus, kedua ada kanker, dan yang ketiga adalah hipertensi. Oke, sekian pemaparan materi pada video kali ini. Kami dari kelompok 1 Biokimia Palembang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.